to kiss me. Bismillahirrahmanirrahim. Jika orang Inggris mengucapkan good morning, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, jika orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo. Kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Betapa banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita setiap harinya, namun seringkali kita lalai dan lupa untuk mensyukurinya. Di antara nikmat yang kadang terlupakan adalah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat iman. Tiga nikmat ini sangat menentukan kualitas hidup kita, tetapi sering baru kita sadari nilainya ketika kita kehilangannya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, pembawa risalah Islam yang menjadi cahaya penuntun hidup kita. Semoga pula tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah di jalan atas jalan yang lurus hingga hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang insya Allah sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu keutamaan menjenguk orang yang sedang sakit. Keutamaan menjenguk orang yang sakit atau dalam bahasa Arab dikenal dengan iyadah al-marid adalah salah satu bentuk ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Mungkin sering kita anggap remeh atau tidak terlalu penting. Padahal menjenguk orang sakit itu memiliki keutamaan besar dan ganjaran yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'idul maridi fi makhrafatil jannah hatta yarji'a." Yang artinya, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia berada di taman-taman surga hingga ia kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan saudara-saudaraku, hanya dengan meluangkan sedikit waktu untuk menjenguk orang yang sedang sakit, kita diberi pahala seolah-olah sedang berada di taman surga. Luar biasa bukan? Mengapa begitu besar pahalanya? Karena menjenguk orang yang sedang sakit bukan hanya sekedar berkunjung. Lebih dari itu, ia adalah bentuk nyata dari rasa empati, kepedulian, dan kasih sayang kita kepada sesama. Dalam kunjungan itu, kita membawa semangat, harapan, bahkan ketenangan bagi orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit itu. Menjenguk orang yang sakit juga mempererat tali silaturahmi, membangkitkan ukhuwah Islamiyah, dan mengingatkan kita akan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melihat saudara kita yang berbaring lemah, kita pun disadarkan bahwa hidup ini tidak selamanya kuat dan sehat. Kita pun akan diuji dan suatu saat juga akan berada di posisi yang sama. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan teladan luar biasa. Beliau tidak hanya menjenguk sahabat-sahabat dekatnya, tetapi juga menjenguk orang yang bukan muslim. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW mencontohkan bahwa menjenguk orang yang sakit adalah bentuk kasih sayang yang melampaui sekat-sekat sosial, ekonomi, dan bahkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit, jangan lupa untuk mendoakan kebaikan dan kesembuhan bagi mereka. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah la ba'atha tahurun insyaallah, yang artinya tidak apa-apa, insyaallah ini akan menjadi pembersih dosa. Hadis riwayat Bukhari. Doa ini bukan hanya ungkapan dan harapan, tapi juga motivasi rohani bagi orang yang sedang sakit, bahwa musibah ini bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan ia bersabar dan ridho atas ketentuannya. Di zaman sekarang ini, di tengah-tengah kesibukan aktivitas yang padat, kita seringkali menunda untuk menjenguk orang yang sedang sakit. Bahkan kadang kita hanya sekedar mengirim pesan singkat tanpa kehadiran. Padahal satu kunjungan kita mungkin lebih berharga daripada 1000 kata yang diketikkan. Islam mengajarkan kita untuk tidak menunda kebaikan. Kebaikan yang sederhana, jika dilakukan dengan ikhlas dan niat karena Allah, akan menjadi amal jariah yang besar nilainya di akhirat nanti. Maka marilah kita
hidupkan kembali sunnah mulia ini. Mari kita jadi pribadi yang lebih ringan tangannya untuk menjenguk, lembutkan hatinya untuk mendoakan, dan tulus hatinya dalam menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Karena sejatinya menjenguk orang yang sedang sakit bukan hanya memberi manfaat bagi yang dikunjungi, tapi juga membersihkan hati dan memperbaiki kualitas iman kita sendiri. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang peduli, yang mudah bergerak dalam kebaikan, dan tak ragu menebar cinta dan kepedulian kepada sesama, serta menjadi setiap langkah kita sebagai amal yang mendekatkan ke surga. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga semangat kepedulian sosial dalam bingkai iman dan ukhuwah Islamiyah. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam ucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.